Assalamualaikum, shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu buat kita semua, Bapak Ibu. Selamat sore, dimanapun kita berada, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu pada webinar eh, publikasi sebagai kunci karir dosen, strategi percepatan dan jabatan fungsional. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas undangan yang diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber dalam webinar hari ini. Merupakan suatu kehormatan dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman ya, berbagi pengalaman lebih tepatnya ya, bersama-sama peserta sekalian. Semoga sesi ini kita dapat berdiskusi secara interaktif dan mendapatkan wawasan yang baru dan bermanfaat bagi pengembangan diri maupun profesional kita. Bapak Ibu semuanya, Eh, izinkan saya pertama memperkenalkan diri dulu bagi Bapak Ibu sekalian. Saya itu adalah Bapak Erikson Saragih. Saya guru besar di Universitas Sumatera Utara sejak 2024 ya. Sejak 2024. Nah, saya home base saya sekarang adalah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, tepatnya di program studi S3 Linguistik. Linguistik itu adalah satu ilmu bahasa ya. Nah, eh, ketepatan yang menjadi bahan saya yang ditugaskan kepada saya, yang seyogianya adalah kepala lembaga yang duluan tadi, tetapi panitia meminta saya untuk menampilkan materi saya terlebih dahulu. Ya, yaitu tentang publikasi buku, hakikat buku, jenis buku, angka kredit, teknik penulisan, dan penerbitan. Bapak Ibu semuanya, seperti kita ketahui di sini, mungkin sebagian besar kita di sini adalah dosen ya. Jadi dalam untuk meningkatkan karir kita sebagai dosen, ada tiga komponen penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, dan ketiga adalah pengabdian masyarakat, dan ada satu unsur lagi yang tidak kita sebutkan di dalam slide ini yaitu unsur penunjang. Bapak Ibu semuanya, kalau terkait dengan pendidikan, mengajar, atau eh, melakukan orasi ilmiah, saya pikir itu sudah standar di perguruan tinggi masing-masing. Eh, Tidak ada kendala dalam pengajaran ya. Tetapi yang menjadi kendala adalah bagaimana luaran pengajaran itu yang perlu kita perhatikan. Nah, khusus untuk pengajaran, kita butuh eh, satu elemen yang bisa mendukung karir kita, yaitu membuat buku ajar. Nah, sebenarnya ada komponen yang lain di samping buku ajar, bisa modul, bisa diktat, tetapi yang paling diakui oleh Kemdikti sekarang ini adalah buku ajar. Kenapa? Karena buku ajar ini lebih saintifik sepertinya ya. Jadi di dalam yang Anda geluti saat ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Dan yang kedua adalah komponen penelitian. Ya, ini pengajaran dan penelitian ini dua hal yang sangat menentukan dalam menentukan karir kita ya. Penelitian ini pengalaman saya adalah satu komponen yang kalau kita mau ke lektor kepala, komponennya ini besarannya hampir sama dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu 40% dari kum yang kita hasilkan,
sedangkan penelitian itu untuk lektor kepala itu 45%. Ya. Eh, nah, saya sebagai dosen memulai karir saya itu tahun 2000, jabatan fungsional saya itu tahun 2006, asisten ahli saya. Ya. Kemudian lektor saya itu di tahun 2010. Ini agak agak lama memang dari asisten ahli ke lektor. Dari lektor ke lektor kepala 700 itu tahun 2022, lektor kepala saya. Sedangkan 2 tahun kemudian, saya hanya 2 tahun di lektor kepala, saya langsung menjadi guru besar. Karena dari lektor kepala sampai guru besar ini saya memang terbilang cukup aktif menulis, baik di menulis buku maupun menulis artikel jurnal. Ya. Nah, komponen yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana komponen pengajaran ini, luaran komponen pengajaran ini dalam bentuk buku ajar ya. Sedangkan luaran komponen penelitian yang barang buktinya itu adalah eh, buku referensi, buku referensi dan bisa juga book chapter, bunga rampai. Nah, terkait dengan book chapter, Bapak Ibu, ada tim penilai itu eh, dua pandangan tentang book chapter ini. Kalau book chapter itu merupakan hasil penelitian, itu dimasukkan ke dalam komponen penelitian. Tapi kalau book chapter itu lebih mengarah kepada pengembangan pengajaran, itu masuk komponen buku ajar. Ini masih dilematis yang bisa debatable, artinya masih bisa diperdebatkan. Nah, khusus untuk pengabdian masyarakat, ini biasanya dalam pengajuan KUM, ini persentasinya hanya 10%. 10% dari pengajuan, ya. Sama dengan penunjang juga 10%. Nah, saat ini kita akan fokus tentang buku ajar dulu, ya. Nah, kita pertama harus mencermati Bapak Ibu bahwa buku ajar adalah bahan utama dari materi perkuliahan kita. Harusnya dosen yang ideal itu adalah yang memiliki buku ajar dari setiap mata kuliah yang diajarkannya. Nah, kalau Bapak Ibu dosen belum memiliki ini mungkin satu satu eh, apa ya, pemikiran atau satu target yang harus kita capai supaya kita memiliki buku ajar eh, untuk setiap masing-masing mata kuliah yang kita ajarkan. Dan yang kedua, buku ajar itu mengacu kepada rencana pembelajaran semester. Jadi, cikal bakal buku ajar itu tidak semata-mata langsung menjadi buku ajar, tetapi pengalaman-pengalaman belajar kita yang kita tuangkan dalam RPS, rencana pembelajaran semester, kemudian kumpulannya itu kita kembangkan kembali, itulah yang menjadi buku ajar. Dan satu yang terpenting juga adalah buku ajar harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Ya, CPL. Kalau universitas Bapak Ibu semua sudah menggunakan menerapkan eh, output based curriculum, itu biasanya sudah jelas itu apa itu CPL. Jadi itu yang harus ada di buku ajar ya. Nah, selain itu kita juga harus mencermati buku ajar yang bagaimana yang bisa digunakan untuk kita, peningkatan karir kita ke depan ya. Jadi yang pertama adalah berbasis kurikulum. Artinya jangan Anda tulis buku ajar, Bapak Ibu tulis buku ajar yang kurikulum yang 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Sesuaikanlah eh, buku ajar Anda, buku ajar Bapak Ibu dengan kurikulum terkini dan berdasarkan RPS dan silabus mata kuliah. Yang kedua,
kita juga harus memikirkan target pembaca. Di samping kewajiban kita sebagai melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kita juga harus memikirkan aspek ekonominya. Mungkin penerbit The Publish di sini merupakan suatu penerbit yang sangat kredibel dalam hal mencetak buku ajar. Nah, kita upayakan supaya kita juga menghasilkan sesuatu dari sisi nilai ekonomi dari buku ajar yang kita buat dan kita terbitkan, ya. Kemudian yang diinginkan Dikti juga adalah buku ajar itu harus memiliki ISBN, memiliki International Standard Book Number resmi dari Perpustakaan Nasional. Kemudian kita upayakan buku kita diterbitkan di IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Tentunya hal ini penerbit The Publish tidak diragukan lagi dalam komitmen mereka untuk menerbitkan buku-buku yang berkualitas karena mereka juga sudah lama menjadi anggota IKAPI. Demikian juga dengan format buku ajar. Jadi Dikti itu sudah memberlakukan standar buku ajar yang digunakan di perguruan tinggi Indonesia dan juga sudah menentukan eh, standar buku yang diterima yang bisa dijadikan syarat untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya. Jadi kita usahakan kita taat ajas apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita ikuti saja. Jangan kita berinovasi yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang nantinya juga akan merugikan kita sendiri. Boleh berinovasi, tetapi apa yang sudah menjadi aturan itu dulu kita ikuti. Dan buku ajar juga merupakan berisi materi ajar yang komprehensif, terstruktur, disertai contoh, dan disertai juga dengan latihan-latihan. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu buat 14 bab. Kenapa 14 bab? Karena saya upayakan dia sesuai dengan RPS, 14 kali pertemuan, sekali UTS, dan sekali UAS. Jadi dari 16 kali pertemuan, 14 bab itu kita kita buat. Tapi itu masing-masing pribadi sih, tergantung kepada kedalaman materi buku ajar yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih struktur buku ajar yang baik. Ya, buku ajar yang baik itu diawali dengan pendahuluan, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, RPS, dan silabus. Saya pikir ini tidak hal yang baru lagi bagi Bapak Ibu. Kemudian isi terdiri bab-bab fokus pada materi kuliah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya biasanya menggunakan 14 bab sesuai dengan eh, pertemuan. Jadi bisa juga kurang kalau mata kuliahnya itu eh, membutuhkan pemikiran atau pembahasan yang lebih lebih rinci, ini bisa juga 7 atau 8 bab. Tetapi dalam satu pertemuan itu eh, dalam satu satu bab itu bisa di cover oleh beberapa kali pertemuan. Nah, setiap babnya idealnya dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, uraian materi, ilustrasi grafik, contoh studi kasus, dan rangkuman. Di akhir buku ajar harusnya ada daftar isi, glosarium, indeks, dan biodata penulis. Nah, itu yang merupakan komponen buku dalam kategori penilaian pendidikan dan pengajaran. Nah, apa sih bedanya antara buku ajar dan buku referensi? Bapak Ibu mungkin sudah banyak di sini yang punya pengalaman. Saya tahu itu, cuma kita hanya berbagi ya. Perbedaan buku ajar dan buku lain itu, buku ajar versus buku referensi. Buku ajar fokus pada panduan pengajaran, instruksional. Sedangkan buku referensi lebih pada hasil penelitian yang mendalam. Ya, jadi buku mana yang bisa dirujuk? Buku ajar atau buku referensi? Pastinya buku referensi.
buku ajar tidak bisa dirujuk, ya. Kemudian buku ajar versus modul. Buku ajar umumnya lebih komprehensif untuk satu semester, sementara modul seringkali lebih praktis dan per topik, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bunga rampai atau book chapter. Apa itu book chapter? Book chapter adalah bunga rampai sekumpulan tulisan ilmiah dengan satu tema pembahasan melalui sudut pandang keilmuan yang telah berhasil diselesaikan oleh penulisnya. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi di awal, ada dua persepsi tentang book chapter ini, ya. Bisa dia masuk ke komponen pengajaran kalau isinya lebih menekankan pada pengayaan bahan ajar. Tetapi bisa juga dia ke komponen penelitian kalau isinya adalah hasil-hasil penelitian dari beberapa penulis yang sudah dijadikan menjadi satu buku. Nah, kita lihat komponennya di sini, ada judul, nama buku penulis, abstrak pendahuluan, pembahasan, penutup, dan referensi. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke buku referensi. Apa sih itu buku referensi? Secara umum, buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansinya pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Buku tersebut membahas topik yang cukup luas atau dalam satu bidang ilmu. Nah, karakteristiknya bersumber dari hasil penelitian, pegangan dosen untuk mengajar, isi buku sesuai alur logika ilmu, menggunakan bahasa formal, diterbitkan ber-ISBN, membahas satu bidang keilmuan, dan minimal 60 halaman. Inilah dia Bapak Ibu, mungkin ini hanya sekedar sebagai apa namanya ya, untuk menyegarkan ingatan kita kembali tentang jenis buku referensi ini dan bagaimana karakteristiknya. Nah, komponen buku referensi terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Yang terdapat dalam bagian awal yang harus ada artinya inilah yang diisyaratkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kemdikti Saintek, harus ada judul, halaman judul atau cover, halaman pengesahan, daftar isi, kata pengantar, prakata, dan ucapan terima kasih. Ketiadaan dari satu komponen ini, ya, buku referensi itu biasanya kumnya kalau penulis tunggal itu 40 kum, ya. Kalau memenuhi semua komponen ini, ya. Saya ketepatan juga merupakan apa namanya ya, penilai jabatan fungsional di institusi saya. Jadi ini selalu saya perhatikan ini. Nah, jadi hilangnya satu bagian dari ini, walaupun dia sudah diklaim sebagai satu buku ajar, akan mengurangi nilainya. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu jika ingin menulis buku ajar, dan mungkin pihak penerbit The Publish juga akan mengingatkan ini kepada Bapak Ibu. Dan bagian yang kedua adalah isi buku atau text matter yang terdiri dari bab-bab buku. Seperti saya katakan tadi, ini eh, penekanan dari buku referensi adalah buku hasil penelitian. Dan ini yang bisa dirujuk untuk penelitian-penelitian mahasiswa atau penelitian dosen. Dan bagian akhir adalah terdiri dari biografi penulis, biografi kontributor, dan indeksasi. Ya, jadi di bagian akhir itu harus tetap memperhatikan ini ya. Kemudian jenis buku yang kedua yang masuk dalam kategori luaran penelitian adalah buku monograf. Buku monograf adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis. Jadi bisa kita katakan monograf ini lebih kecil cakupannya daripada buku referensi. Biasanya
buku yang dihasilkan dari satu penelitian atau satu artikel bisa dibuatkan dalam bentuk monograf. Ya, karakteristiknya yang pertama, ini yang paling utamanya, berasal dari hasil penelitian. Jadi tatkala ada satu dosen yang mengklaim bahwa satu bukunya itu adalah monograf, padahal bukan dari hasil penelitian, tentu saja ini tidak memenuhi syarat, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi orang yang melakukan penelitianlah yang berhak untuk membuat monograf. Yang kedua, digunakan dosen untuk mengajar dan meneliti. Saya pikir ini cukup jelas. Yang ketiga, pemaparan sesuai alur logika. Artinya tidak sebentar ke A, ke B, lanjut balik lagi ke A, bukan seperti itu. Jadi pemaparannya sesuai dengan alur logika. Biasanya artikel jurnal itu eh, sesuai dengan alur logika penyampaiannya ya. Kemudian gaya penyajian formal. Yang kelima, memenuhi batas minimal jumlah halaman. Dan yang keenam adalah diterbitkan dalam buku ber-ISBN. Nah, ini Bapak Ibu yang merupakan isi monograf. Pertama, cover depan terdiri dari judul, nama penulis, nama penerbit. Kemudian punggung buku ada judul utama, nama penulis, nama penerbit. Yang ketiga, cover belakang ada judul utama, nama dan tentang penulis, sinopsis, nama dan alamat penerbit, dan nomor ISBN. Nah, konten dari buku itu adalah preliminaries, bagian isi utama buku, dan post-liminaries. Buku referensi versus buku monograf. Tadi sudah kita gambarkan isi buku. Perbedaan pertama dilihat dari isi buku, di mana dalam buku monograf mencakup dua hal, yaitu urutan pemaparan sesuai alur logika keilmuan, terdapat peta keilmuan. Sementara buku referensi ada peta keilmuan dan studi kasus, demikian juga dengan ilustrasi. Itu yang tidak dimiliki oleh buku monograf. Yang kedua, substansi pembahasan. Perbedaan yang kedua adalah dari substansi pembahasan, di mana buku referensi adalah berbagai topik di satu bidang keilmuan, sementara buku monograf hanya memaparkan satu topik. Punya KUM 40 poin, sedangkan nilai angka KUM monograf itu 20 poin. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau buku referensi Anda itu ada 4 penulisnya, pasti penulis pertama itu selalu mendapat porsi yang lebih besar daripada yang lain ya. Sedangkan monograf itu juga demikian ya. Nah, ada satu jenis buku yang agak langka. Sebenarnya ini bukan buku ya, tapi eh, apa namanya ya? Seperti artikel kita membahas satu buku yang diterbitkan di satu jurnal ya. Saya punya pernah punya pengalaman tentang ini ya. Apa itu book review? Book review adalah sebuah ulasan kritis yang mencakup analisis mendalam terhadap sebuah karya tulis. Ulasan ini biasanya terdiri dari identitas buku, ringkasan isi, analisis kritis, hingga simpulan dan rekomendasi. Jadi melalui review, pembaca dapat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi buku tersebut. Jadi kita diminta untuk mereview buku orang lain. Nah, biasanya itu hanya sekitar 3 atau 4 halaman. Tetapi eh, editor jurnal itu biasanya merekomendasikan satu buku yang akan kita review. Unsur-unsur review buku atau book review adalah identitas buku, ringkasan isi, analisis kritis, kelebihan dan kekurangan buku, relevansi dan pesan, simpulan dan rekomendasi.
Nah, Bapak Ibu, saya pernah menulis di sini di book review yang diterbitkan di jurnal System. Ini terindeks Scopus dan WOS. eh, ini tidak berbayar, gratis. Ya, waktu itu saya dengan Ibu Nurenja Yanuar ini dari Universitas Negeri Malang. Beliau itu sekarang adalah Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Waktu itu kami iseng-iseng punya ide, kita buat buku book review Bu, silakan katanya. Jadi saya lah menjadi kepala proyeknya ini dan terbit kalau tidak salah waktu itu 3 bulan ya, 3 bulan sudah terbit book review yang diterbitkan di Elsevier, itu jurnalnya System ya. Ini dia yang kami review waktu itu. Ini judul bukunya. Coba kita lihat di sini, impact faktornya sangat tinggi jurnal ini. Nah, jadi ini juga ada eh, SJR-nya 2,21, masuk dalam kategori eh, kuartil 1 ya. Eh, Bapak Ibu, mungkin kalau Anda mau mengusulkan jabatan fungsional, kalau sudah ada seperti ini di Sister, akan sangat berbahagialah kita, ya. Tetapi untuk mencapai seperti ini dibutuhkan komitmen dan keinginan yang kuat. Termasuk salah satunya adalah untuk melengkapi persyaratan A, pendidikan pengajaran buku dan mengajar, B, penelitian itu menulis artikel-artikel di jurnal. Ya, puji Tuhan sampai saat ini sudah ada 14 artikel Scopus saya yang murah-murah meriah tapi tidak discontinue. Nah, eh, dan juga karena keaktifan saya menulis tahun 2025, saya dinobatkan sebagai penulis terbaik kedua di USU dalam bidang sosial humaniora. Ya. Bapak Ibu, inilah eh, apa namanya? Sekarang kalau mau naik jabatan itu harus punya sertifikat. Inilah sertifikat jabatan fungsional guru besar saya. Saya sangat berbahagia karena dalam jangka 2 tahun sebagai lektor kepala saya sudah bisa meraih guru besar. Ini SK-nya masih ditandatangani Menteri kita yang lama, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Ya. Nah, ini adalah biodata akademik saya di Universitas Sumatera Utara. Indeks saya baru 4, mudah-mudahan dalam tahun ini bisa nambah 2 lagi, 6. Ini Google Scholar saya, dan ini adalah eh, penunjukan saya sebagai expert lecturer di The Publish.